Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah keselnya menunggu. Masya Allah tadi kita sudah mendengar tausiah dari Ustadz Maulana awal-awal tadi bagaimana sih, kenapa sih kita harus kesel, bagaimana lebih baik ternyata kita harus bisa bersabar. Ternyata sabar itu luar biasa pahalanya. Dan apa akibatnya juga sudah. Nah tadi kita coba sebelum kita lanjutkan lagi tausiah hari ini, saya mau jawab dulu nih Pak Ustadz, minta tolong. Pertanyaan tadi dari Mega, Mimi deh. Jadi pertanyaannya saya ulang lagi, pertanyaannya adalah banyak istilah nih kalau orang bilang itu buat cewek-cewek adalah jodoh datang sendiri. Tapi bener gak sih, apa berarti cewek-cewek itu gak usah harus nyari jodoh? Nah ada lagi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya supaya jodoh itu bisa cepat datang? Nah silakan. Ya, kalau pengalaman nih ya, pengalaman pribadi boleh kan ya? Pengalaman adalah guru yang paling baik kan? Biasanya sih memang kebanyakan maksudnya bersabar dalam menanti jodoh adalah bukan kita berdiam diri menanti adanya memang orang yang ingin mempersunting kita, tapi kita bersabar lalu kemudian memperbaiki diri gitu. Kalau kita sudah memperbaiki diri, insya Allah kalau kita baik, Allah pasti kasih jodoh yang terbaik gitu. Kita solehah, insya Allah nanti Allah kasih jodohnya yang soleh. Betul. Jadi berpasang-pasang. Bagus banget jawabannya. Ih coba Ustaz saya mau ditambahkan silakan. Oh belum tahu ya. Belum belum ya. tahu Belum dia. pernah ngelamar soalnya. Oh belum tahu ya. Iya. Belum tahu ya kehebatan laki-laki ya. Laki-laki itu walaupun kamu sembunyi dalam rumah, dalam kamar dikunci pun bisa dapat. Bisa gitu. tahu ya. Bisa tahu kalau Di dia emang. rumah itu. di Kalau rumah dia itu. mata keranjang ya. Bener. laki-lakinya. Enggak Pak Ustadz emang gitu. Naluri laki-laki Pak Oh, gitu Ustadz ya? mencari Pak Ustadz. Coba. Pasti kita Coba kita dengar. Coba dijelasin, coba dijelasin. senakal-nakalnya kita laki-laki Pak Ustadz pasti cari cewek yang baik-baik juga. Ih Pak Masya Ustadz. Allah, bener Benar banget. itu walaupun dia sembunyi di rumah, saya nggak mau pacaran tapi kalau nggak pacaran aku kan nggak punya kenalan, ntar ya siapa yang mau ngelamar aku, tenang aja kita laki-laki juga cari yang nggak pernah pacaran kok. Iya. Tuh Mega dengerin. Jadi yang paling benar itu adalah tinggal memperbaiki diri sendiri aja menjadi soleha. Insya Allah mendapatkan suami yang soleh. Dan ada amalan-amalan bagi wanita yang mau dipersunting. Mau nggak? Apa tuh Pak Ustadz? Boleh. Bangun pagi. Oh iya. Wanita yang telat bangun jodohnya jauh. Oh. Suka salat duha, suka salat tahajud, mendandani diri, melakukan amal-amal kebaikan, bersilaturahmi, itu salah satu bentuk mendatangkan mempercepat jodoh. Masya Allah. Jodoh mau didatangi, jodoh datang, udah gitu. Iya Lakukan benar. kebaikan. Benar, jelas Mega ya. Terima kasih banyak pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Tepuk tangan lu dong Bu buat Mega. Nah sekarang nih waktunya kita mendengar kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam. Gimana Ustaz Syam, udah siap ya? Insya Allah. Tepuk tangan lu dong Bu buat Ustaz Syam, silakan mohon izin waktunya. Terkadang kita menunggu salah satu yang ditunggu, saya dengar kalimat ini, saya sering dengar kalimat ini. Bro, kok lu nggak sholat? Gue belum dapat hidayah nih bro, gue lagi nunggu hidayah nih bro. Kok belum pakai hijab? Ah kayaknya gue belum dapat hidayah nih. Nah ada orang yang menunggu hidayah, padahal hidayah itu dijemput. Padahal hidayah itu tidak ditunggu, hidayah itu dijemput. Ada seorang yang dari kecilnya, dari keluarga yang tidak beragama. Kisah ini dari Australia. Ada seorang pemuda yang dari kecilnya dia berasal dari keluarga yang memang tidak dididik dengan agama. Dan keluarga beliau juga bukan orang yang beragama. Bukanlah orang yang beragama. Dia bercerita ketika saya memasuki kuliah tingkat pertama, di tahun pertama saya mulai penasaran dengan banyaknya kenalan saya. Saya sudah mulai penasaran kenapa orang-orang ini begitu tenang karena mereka mempunyai agama. Saya pun mencari tahu tentang agama, apa sih itu agama? Kemudian saya mencoba agama yang satu. Oh, saya tidak merasakan keberadaan Tuhan di sini. Saya rasa ini bukan Tuhan. Kemudian dia mencoba beberapa agama lagi. Tapi dia tidak merasakan ketenangan. Bukan ini yang saya cari. Teman-teman agama saya malah mengajak saya mabuk-mabukan. Teman-teman saya yang beragama malah mengajak saya untuk semakin jauh dari yang namanya ketenangan. Tapi saya terus mencari agama tersebut. Saya terus mencari Tuhan. Kemudian tibalah akhirnya saya berputus asa karena saya menunggu hidayah tersebut. Hidayah itu tak kunjung datang pula. Saya bertanya kepada teman saya sudah putus asa dengan beberapa agama, saya tidak akan beragama. Saya sudah tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kemudian teman saya ini berkata kepada saya, apakah kamu sudah mencoba agama Islam? Apa? Islam? Kamu minta saya mencoba untuk mempelajari Islam? Islam itu teroris. Islam itu menyeramkan, kata saya. Ngapain saya harus pelajari mereka?
Islam itu tukang ngebom. Islam itu katanya jihad, padahal mereka membunuh orang. Saya tidak akan mempelajari Islam. Itu yang ada di benak saya pada saat itu. Tapi semakin lama saya semakin penasaran dengan Islam ini. Pada suatu hari saya pun berjalan memasuki, karena ada masjid dekat rumah, saya pun datang ke sana. Dengan perasaan takut dan bercampur penasaran, saya pun memasuki masjid tersebut. Anda tahu saya adalah orang yang tidak beragama, saya tidak tahu menahu apapun tentang Islam. Saya langsung masuk ke masjid tersebut untuk cari tahu, dan pada saat itu saya masih memakai sepatu, celana panjang, dan saya langsung masuk. Ada orang yang sedang sujud, ada orang yang sedang berdoa, saya melewati tikarnya dengan saya memakai sepatu. Dan seketika itu pun orang-orang yang berada dalam masjid itu, yang berjenggot tebal dengan abaya-abaya yang besar pada menatap saya, dan saya berkata, inilah akhir hidup saya. Saya akan mati di sini. Saya memasuki agama yang penuh dengan orang-orang yang suka ngebom. Itu yang ada di pikiran saya. Matilah saya hari ini. Namun apa yang terjadi? Seorang syekh bernama Abu Hamzah mendekati saya dan berkata, Assalamualaikum, semoga kedamaian untukmu. Selamat pagi, boleh saya bantu kamu, bro? Oh, ternyata Islam agama yang seperti ini. Dia mengucapkan salam, dia mendoakan saya, bahkan dia tidak kenal sama saya, dia mendoakan saya. Dia mengucapkan selamat pagi yang selama ini saya jarang mendengarnya. Ternyata agama Islam adalah agama yang seperti ini. Kemudian saya meminta beliau, bertanya-tanya kepada beliau, setiap beliau menjawab, dia tidak pernah mengatakan ini pendapat saya. Tapi beliau selalu menjawab, Al-Quran berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran. Wow, amazing, ini agama. Ini bukan pendapat dia, ini pendapat Tuhan. Kemudian saya bawa Al-Quran tersebut karena rasa penasaran saya bawa Al-Quran tersebut pulang ke rumah saya. Ketika malam sudah tiba, saya membuka jendela saya dan saya membuka horden saya, dan saya berharap, ya Tuhan, Tuhannya orang Islam, saya sudah merasa yakin dengan agama ini. Saya cuma perlu bukti sedikit. Saya sudah yakin dengan ajaran agama ini. Saya cuma butuh bukti sedikit, dan malam ini saya akan menunggu bukti tersebut. Selesai saya membaca Al-Quran, saya berkata besok saya akan masuk Islam, tapi saya menunggu bukti sedikit dari Tuhan. Saya pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian saya tutup dan saya membuka jendela saya dan saya berkata, ya Tuhan, Tuhannya orang Islam, malam ini saya menunggu bukti dari Engkau. Saya akan memberi Engkau kesempatan, wahai Tuhan, untuk memperlihatkan bukti bahwa Islam itu agama adalah yang terbaik. Ya apa kek, rumah saya rubuh setengah kek, atau kilat kek, atau mobil kebalik kek, apa saja buktinya, saya menunggu itu Tuhan. Sambil menunggu, ternyata tidak ada yang terjadi. Tapi baiklah, Tuhan, saya akan memberikan kamu kesempatan kedua, wahai Tuhan. Saya akan memberikan kamu kesempatan kedua. Saya pun menunggu, wahai Tuhan, apa kayak di situ bintang jatuh, meteor kayak apa, kayak bukti kecil aja Tuhan. Dan saya akan masuk Islam besok. Namun apa yang terjadi? Tidak ada bukti. Saya tidak berputus asa. Saya pun membuka kembali Al-Quran saya, Al-Quran yang telah diberikan. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian jamaah, ketika saya membuka Al-Quran saya langsung melihat sebuah ayat itu yang membuat saya kagum. Ternyata di dalam Al-Quran, Tuhannya orang Islam, kata saya pada waktu itu, telah menjelaskannya. Apa yang tersebut dalam ayat itu? Wa ayatul lahumul lail naslakhu minhun nahara fa idza hum mudlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Saya buka ayat itu. Ibu-ibu tahu surah apa? Surah Yasin. Pada saat itu saya membaca surah Yasin dan saya buka terjemahannya dan saya lihat Allah mengatakan, wahai kalian yang sedang mencari petunjuk, wahai kalian yang sedang mencari bukti-bukti kebesaran Allah. Ternyata Allah sudah paparkan dalam Al-Quran, bukankah malam, bulan, bintang, matahari, pergantian siang dan malam sudah menjadi bukti-bukti, apalagi yang engkau mau? Afala tatadzakkarun, mengapa kalian masih mencari, bukankah kalian sudah disuruh berpikir? Mengapa kalian belum percaya bahwa adanya Allah? Siapa yang menciptakan kita dari setetes air mani menjadi manusia? Itulah bukti-bukti kekuasaan Allah. Engkau masih menunggu bukti yang lain? Dan pada saat itu saya pun memutuskan besok saya akan mengucapkan syahadat. Dengan keberanian saya memasuki Islam. Saya masuk ke dalam masjid dengan 1000 jamaah yang hadir dalam masjid itu. Saya mengatakan inilah kebesaran Islam, kekuatan Islam, beribu-ribu jamaah.
Anda tahu pada malam 1 Ramadan memang beribu-ribu jamaah. Malam 1 Ramadan. Malam-malam yang lainnya kurang tahu. Saya masukkan, saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya menunggu hidayah dari Allah, tapi ternyata hidayah itu sudah disediakan Allah berabad-abad tahun yang lalu. Shadaqallah. Masya Allah, tepuk tangannya mana ibu-ibu, luar biasa. Jadi kita perlu bukti apa lagi sama Allah. Semua udah ditunjukkan sama Allah, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Nah nih Bani, mungkin Bani ada sedikit yang mau disampaikan dari cerita inspiratif yang dibawakan oleh Ustaz Sam tadi. Komentarnya. Kisahnya sangat inspiratif. Jadi kalau yang saya tangkap sebenarnya Allah pun sudah menurunkan hidayah dari awal si laki-laki tersebut. Benar kan? Iya. Dari awal sudah menurunkan hidayah itu. Jadi benar kata Ustadz tadi, bukan kita kalau sholat atau berhijab atau gimana, bukan gue belum dapat hidayah. Sebenarnya hidayah pun itu sudah ada, tapi mungkin dari kitanya aja yang harus menerima, menjemput gitu ya hidayahnya. Benar. Masya Allah, tepuk tangan lo dong Bu buat Bani. Nah nih Bani, kita kasih kesempatan juga. Mau bertanya nggak sama Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Mimi? Iya, Boleh? berkaitan dengan tema hari ini saya mau nanya Ustadz. Saya punya kakak sepupu, sudah menikah kurang lebih 5 tahun. Tapi sampai sekarang belum punya momongan. Padahal kita sekeluarga udah tahu kalau dia itu rajin beribadah dan gak pernah ketinggalan lah. Nah saya mau nanya gimana caranya untuk menguatkan diri dia untuk lebih bersabar lagi. Masya Allah, ini Gimana? pengalaman adalah guru yang berharga nih. Mungkin yang pertama menjawab yang punya pengalaman dulu, silakan. Silakan Mimi, ayo. Bersabar dalam menanti momongan Iya. ya. Ya. Ya intinya ikhlas ya. Sabar, ikhlas, mungkin memang belum saatnya. Insya Allah kalau memang Allah sudah menyiapkan waktu yang terbaik, pasti insya Allah nanti akan hamil pada waktunya, iya. Masya Allah. Dikasih momongan pada waktunya. Gitu. Ustadz Maulana, mohon izin. Kalau aku jawaban saya mau tahu. Mau dong, Mau. gimana Mau Ustadz? tahu Mau tahu. Kan saya bertanya tadi. Gini. Iya. Buat semua orang yang lagi nunggu momongan, yang pertama yang belum punya suami, belum punya istri, menikahlah dulu. Oh, nomor 1, iya. Iya, Itu dulu nomor 1 Ibu. Gimana mau punya anak nikah aja belum? Nikah dulu. Nah, yang kedua. Kalau memang sudah menikah, terus belum punya pasangan, berobat dulu. Belum punya Jangan momongan. saling menyalahkan. Kan kala-kala kalau ada orang belum punya anak, rata-rata yang disalahkan adalah wanita. Betul. Iya, betul. Saya tidak terima itu kalau wanita disalahkan. Betul. Periksa juga cowoknya. Betul. Kami yang selalu periksa kan wanita. Cowok juga harus periksa dong. Nah, dan ketika dua-duanya sudah periksa, maka lakukan nih. Apa tuh Pak Ustadz? Doa. Surah Al-Anbiya ayat 89. Masya Allah. Itu dibaca 2 kali. Yang pertama dibaca setiap sudah salat. Baca ya. Yang belum punya anak baca sebelum setiap sudah salat baca. Dan jangan lupa baca juga doa ini sebelum titik-titik. Titik-titiknya itu yang harus diisi Pak Ustadz. Isilah titik-titik di bawah ini. Jadi sebelum melakukan titik-titik, Betul. baca dulu doanya. Masya Allah. Kalau perlu salat sunat 2 rakaat dulu, salat sunat hajat. Itu kan kadang-kadang salat sunat hajatnya nanti sesuatu. Ini hajat juga punya Allah anak. juga pengen bukti Pak Dan Ustadz ya. yang paling penting, Apa tuh? Apa Pak Ustadz? perlihatkan di hadapan Allah bahwa aku siap jadi ayah. Masya Allah. Aku siap jadi ibu. Betul. Banyak cara. Anak tetangga diambil, anak keluarga diambil, dijamin Betul. sekolahnya. Memperlihatkan bahwa aku sanggup punya anak, aku bisa. Kan kadang-kala memang begitu sih. Nah, gimana mau dipercaya gitu ya kalau misalnya nggak bisa memberikan bukti. Nah Ustaz Syam mau ditambahkan silakan, boleh? Benar, tapi dari pertanyaan Bani tadi dia mengatakan, tapi dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Pokoknya segalanya untuk Allah deh, tapi kenapa Allah belum balas doa-doanya? Ternyata kita lihat nabi-nabi pun diuji sama Allah. Nabi-nabi keras ujiannya. Apakah mereka tidak disayangi sama Allah? Mereka paling disayangi sama Allah, tapi semakin disayangi sama Allah, semakin besar juga ujiannya. Masya Allah, tepuk tangan lu dong. Ini luar biasa nih pertanyaannya Bani, ini bagus banget. Pelajaran juga buat yang lain. Nih, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita bisa melakukan banyak kebaikan, banyak perbuatan yang bisa bukan hanya bermanfaat pada diri kita, tapi bisa jadi bermanfaat buat orang lain.